Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIP Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Esri Jim Fraser Narai. Kiranya Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diri.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menempatkan kami di tanah air Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kami bersyukur dapat hidup rukun dan tentram, hidup berdampingan dengan damai, bersama-sama saudara-saudara kami yang berbeda ras, suku, dan agama. Ampuni kami Tuhan, ketika ada pertikaian hati kami terbakar emosi, sehingga telinga kami tidak mau mendengar dan mulut kami berbicara tanpa terkendali. Tolong kami Roh Kudus, agar apabila terjadi pertikaian, pakai hati kami untuk melakukan kasih seperti yang telah Engkau ajarkan. Pakai telinga kami untuk mendengarkan keluhan mereka. Pakai mulut kami untuk mencari solusi dengan mengandalkan hikmat-Mu. Karena dengan melakukan hal tersebut, kami memberikan keteladanan seperti yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Di tengah lingkungan keberagaman kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman kita saat ini. Kita persiapkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membacakan Alkitab, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Engkau masih menyempatkan kami lagi untuk mendengarkan akan berita firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami memohon kepadamu Roh Kudus-Mu hadir bagi kami semua, baik kami yang memberitakan firman maupun jemaat yang mendengarkannya. Kami boleh mengerti apa yang Engkau ajarkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh
kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus ini adalah surat dari Paulus untuk jemaat di Efesus. Rasul Paulus adalah seorang tokoh yang sangat besar di dalam Alkitab, dan pelayanannya di dalam memberitakan Injil sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah berbagai kesulitan, penderitaan, aniaya, maupun ancaman untuk dipenjarakan, tidak membuat Rasul Paulus ini menjadi lemah atau menjadi tawar hati atau menjadi kurang bersemangat di dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semangat yang diterapkan oleh Rasul Paulus ini karena dia akan memberitakan rahasia Allah yang tersembunyi begitu lama, atau rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Seperti kita lihat di ayat yang kelima dikatakan, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Apa rahasia Allah itu yang ingin Rasul Paulus sampaikan atau ingin Rasul Paulus beritakan? Rahasia Allah itu adalah Yesus Kristus, yaitu Mesias. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus ingin memberitakan Yesus Kristus yang adalah Mesias, Yesus Kristus yang adalah Tuhan? Karena di dalam pemikiran Rasul Paulus yang saat itu di Efesus terjadi begitu banyak pergolakan, hanya Yesus Kristuslah alat untuk pemersatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita sebagai manusia ini yang boleh dibilang punya hubungan sosial yang sangat baik di antara makhluk hidup yang lain. Kita sendirilah manusia yang sering merusak hubungan sosial itu. Kita sering membuat
begitu banyak perbedaan. Manusia dengan keegoisannya atau dengan kuasanya sebagai makhluk yang termulia ciptaan Tuhan sering membuat perbedaan-perbedaan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, baik itu perbedaan agama, di kita aja yang percaya kepada Yesus Kristus beragama Kristen, begitu banyak denominasi, kita begitu banyak membuat perbedaan-perbedaan. Juga ada kelompok-kelompok, kita begitu banyak membuat perbedaan. Perbedaan ideologi, perbedaan bangsa, ras, warna kulit. Dan pada waktu itu adalah perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Makanya Rasul Paulus hadir, dia mau mengatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah alat untuk pemersatu. Itulah yang ada di dalam pemikiran Rasul Paulus, bahwa menurut Rasul Paulus keadaan seperti ini yang dibuat oleh manusia bisa diselesaikan hanya dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi ke dalam pembacaan kita. Gambaran untuk kota Efesus. Kota Efesus ini adalah salah satu kota yang sangat penting di dalam provinsi Roma waktu itu. Kenapa dia sangat penting? Karena kota Efesus ini juga adalah kota yang memiliki pelabuhan, kota yang memiliki tempat wisata yang begitu indah karena terletak di antara pegunungan dan sungai. Dan juga dia mempunyai perpustakaan, dia mempunyai gedung teater, dan yang paling terkenal untuk kota Efesus ini adalah dia mempunyai tempat ibadah untuk berhala, untuk para dewa kesuburan, yaitu dewa Anatolia dan dewa Artemis atau dewa Diana. Nah Bapak Ibu, itulah gambaran dari kota Efesus. Kalau kita melihat kedudukan dari kota Efesus, kita bisa mengetahui bahwa kehidupan masyarakat Efesus itu selalu berhubungan dengan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, politik, agama, dan lain-lain, adat istiadat. Karena Efesus adalah kota yang sangat maju pada waktu itu. Dan sudah barang tentu banyak orang yang datang untuk tinggal di kota Efesus. Makanya kota Efesus mempunyai banyak keberagaman karakter setiap orang. Dan karakter-karakter setiap orang ini membuat banyak perbedaan. Karena setiap kelompok tentu akan mempertahankan karakternya sendiri. Apalagi adat istiadat yang di bawah sejak mereka lahir itu sangat kuat. Dan disinilah membuat jemaat di Efesus menjadi kurang bersemangat di dalam memberitakan akan firman Tuhan. Tapi dalam kondisi masyarakat Efesus seperti itu, kondisi masyarakat Efesus yang penuh keberagaman di dalam karakter mereka masing-masing, Rasul Paulus hadir di tengah masyarakat Efesus dan juga di tengah jemaat Efesus dengan karakter seorang hamba. Rasul Paulus hadir dengan karakter seorang hamba yang sesungguhnya. Apa karakter seorang hamba yang sesungguhnya? Karakter seorang hamba yang sesungguhnya adalah mencintai kesatuan dan damai bagi semua umat manusia. Dan dalam kunci pemikiran Rasul Paulus seperti tadi yang saya katakan bahwa bersatunya segala sesuatu itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ini mencintai semua orang. Dia tidak mau semua orang itu jatuh ke dalam dosa. Orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, Rasul Paulus mau supaya semua itu ada di jalan kebenaran, di jalan Yesus Kristus, supaya semua itu diterima di kerajaan di sorga di kemudian hari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita Efesus 1, Efesus 3, ayat 1-13 ini diceritakan Rasul Paulus memberi surat kepada jemaat di Efesus. Kenapa?
karena Rasul Paulus pada waktu itu Bapak Ibu berada di dalam penjara. Dia dipenjarakan oleh pemerintah Roma karena laporan dari pemuka-pemuka agama Yahudi. Rasul Paulus, kita tahu saat itu Bapak Ibu, dia berwarga negara Roma, tetapi dia asli Yahudi. Paulus adalah keturunan Benyamin, dan Paulus ini adalah seorang yang dulunya sangat aktif dalam kelompok Farisi. Sudah barang tentu ini membuat pemuka-pemuka Yahudi sangat marah terhadap Rasul Paulus karena dia berkhianat. Dia sekarang memberitakan Injil kebenaran tentang firman Tuhan, yaitu tentang Yesus Kristus. Nah, menariknya Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam menghadapi ancaman untuk dipenjarakan, dia tetap yakin dan teguh bahwa dia diutus Tuhan untuk memberitakan firman. Dia tidak pernah merasa takut. Dengan imannya bahwa dia yakin dia telah menerima wahyu untuk disampaikan kepada semua orang. Wahyu itu adalah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu adalah Yesus Kristus sebagai rupa Allah. Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kita percaya saat ini. Dan rahasia Allah serta damai sejahtera untuk disampaikan kepada semua umat manusia. Karena kita semua umat manusia berhak, mempunyai hak untuk menerima berkat ilahi itu, yaitu kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah itu pun juga, maka Rasul Paulus menjadi pelayan Tuhan. Karena itu di dalam menghadapi dakwaan, dia sebagai seorang pelayan Tuhan, dia tidak pernah takut dan gentar. Kita tahu juga Bapak Ibu, Rasul Paulus dia mengajukan hukumnya itu dia mengajukan banding, tetapi di dalam banding itu dia bukan untuk mencari keadilan, tetapi di dalam banding itu dia memberitakan kebenaran firman, kebenaran Injil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Kristus, karakter daripada Rasul Paulus sebagai pelayan, dia tetap rendah hati. Paulus tetap rendah hati di dalam melayani. Dan juga Paulus merasa bahwa dia orang yang paling hina karena dia dulu banyak membunuh orang yang mengikut Kristus. Tetapi dia begitu bersyukur, dia begitu bersemangat, dia begitu berbangga karena Tuhan masih memakai dia untuk memberitakan firman Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang menjadi pendirian Paulus di dalam dia memberitakan firman Tuhan, karena dia tahu dirinya orang yang hina yang sudah dipilih Tuhan, dan dia tahu di dalam melayani Tuhan pertolongan Kristus selalu ada dan selalu menyertai dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, dalam kita hidup bermasyarakat, tentu banyak keanekaragaman karakter. Tetapi Bapak Ibu, kita tetap dituntut, kita hadir dan tetap dituntut untuk memberitakan damai. Kita dituntut melalui firman Tuhan, kita hadir karena kasih karunia Allah kita hadir. Makanya juga kita dituntut untuk memberitakan damai sejahtera Allah bagi orang lain. Dan sebagai pengikut dan pelayan Kristus, kita ini sebagai pengikut dan pelayan Kristus, kita juga harus bisa menerima berbagai macam kondisi yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita, baik pun itu kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun dan tidak menguntungkan sekalipun. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita memberitakan berita keselamatan, damai sejahtera, kadangkala
kita dijauhi. Kadangkala kita dimusuhi mungkin. Kadangkala kita mendapat penghinaan. Dan kalau saat-saat ini dengan banyaknya media sosial, di situ terlalu banyak penghinaan. Kalau kita mau melayani itu, kita juga sama seperti mereka. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan kita harus balas dengan kebaikan. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam menjalani tuntutan kita yang hadir di dunia ini sebagai pelayan Kristus, kita harus melayani Dia dengan rendah hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tiru Rasul Paulus di dalam melayani masyarakat di Efesus dan juga melayani jemaat di Efesus. Dia tetap rendah hati dan dia tetap semangat, tidak tawar hati. Dia tetap bersemangat dalam memberitakan damai sejahtera Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala karakter rendah hati ini kadangkala menjadi dilema bagi kita. Kadangkala kita sudah rendah hati, malah harga diri kita ini makin dijatuhkan. Kadangkala membuat kita emosi, sering memancing kita untuk membalas, sering membuat kita tidak bisa menahan diri. Kita sering terpancing, dan hal-hal seperti itu boleh dikatakan kita tidak taat pada Kristus. Memang ini suatu dilema. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan karakter seperti Rasul Paulus dalam melayani, yaitu karakter rendah hati karena kita menaati hukum Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa hukum Kristus itu? Hukum Kristus itu adalah kasih. Dan kasih Kristus tidak membuat perpecahan. Kasih Kristus tidak membuat permusuhan. Kasih Kristus tidak membuat perbedaan. Tetapi kasih Kristus membuat persatuan dan damai sejahtera bagi semua orang. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita sekarang ini yang menjadi anak-anak Tuhan, yang menjadi pengikut Kristus dan yang menjadi pelayan-pelayan Kristus, marilah kita tetap menjadi alat di tangan Kristus, sama seperti Paulus yang menjadi alat Kristus. Kita melayani Dia, kita memberitakan damai sejahtera Kristus bagi semua orang, dan kita memikul tanggung jawab yang sangat berat sebenarnya Bapak Ibu, tetapi kita lakukan dengan sukacita. Kita lakukan dengan rendah hati. Tanggung jawab yang sangat berat yaitu memberitakan damai sejahtera yang berasal daripada Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita dan bagaimana dengan prinsip kita atau cara pemikiran kita? Apakah seperti Paulus? Mari Bapak Ibu, menurut firman Tuhan, kita lakukan apa yang diajarkan Paulus. Kita harus bersemangat, kita harus rendah hati di dalam melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Hosea. Yesus harapan
Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Terima kasih pujiannya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami muliakan, yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang selalu kami puji. Pagi hari ini Tuhan, saya yuk ulang yuk. Lagi ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, dan kami selalu mengagung-agungkan akan nama-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Mohon Engkau mengampuni akan segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami sebagai jemaat, kiranya Engkau berkati Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan selalu untuk kami bisa menjadi pelayan-Mu, untuk kami selalu mengikut-Mu dengan setia, dan Engkau selalu memberi kami semangat untuk kami memberitakan berita anugerah yang berasal daripada-Mu. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini, supaya apa yang Engkau perintahkan bagi kami Tuhan, kami boleh jalankan itu dengan baik. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu ini, GPIB Jemaat Hosea Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Engkau berkati mulai dari Bapak Pendeta CF Lonto Tuhan, majelis, pelkat dan komisi serta jemaat Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Di dalam kami menyembah Engkau, di dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Kami boleh melayani dengan baik. Engkau berkati Tuhan di dalam perjalanan akan
seluruh pelayanan di dalam gereja kami Tuhan. Di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, semua kegiatan kami seperti berhenti ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap menolong kami semua. Kami percaya walaupun kami tidak beribadah di tempat-Mu Tuhan, kami hanya melalui virtual, tetapi Roh Kudus-Mu hadir bagi kami. Engkau memberkati kami semua. Untuk itu ya Bapa, berkatilah gereja kami Tuhan dalam pelayanannya, berkatilah juga Tuhan kami semua Tuhan di dalam menjalankan roda organisasi akan gereja kami ini. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga Tuhan berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sakit Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka semua Tuhan, Engkau sembuhkan akan sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan semua mereka yang kelemahan tubuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan pada hari ini, jemaat yang bersuka cita ya Tuhan, mungkin karena hari kelahiran, ulang tahun perkawinan, ataupun acara syukur yang lainnya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau beri mereka selalu kesukacitaan, supaya di dalam menapaki kehidupan mereka, mereka boleh selalu mengandalkan Engkau. Bapa Yesus dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami jalankan saat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan kami semua, majelis yang bertugas, pemandu lagu, operator maupun yang mengambil gambar syutingnya Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan, supaya di hari-hari berikut juga Tuhan kami lebih semangat lagi Tuhan di dalam melayani Engkau. Jauhkan kami semua dari sakit penyakit Tuhan, berkati kami bisa melayani Engkau dengan baik. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam menghadapi akan kasus COVID-19 ini Tuhan, beri mereka hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Beri mereka pengajaran Tuhan, beri mereka didikan, supaya mereka bisa melakukan semua ini dengan baik. Tidak ada maksud dan tujuan yang lain Tuhan, hanya untuk mengatasi akan virus Corona 19 ini Tuhan. Tuhan berkati Pak Presiden, berkati wakil para menteri dan juga pemimpin-pemimpin daerah, Kau berkati Tuhan, supaya mereka semua bisa membawa negara kita lepas dari pandemi ini dan bisa membawa kita selalu ada dalam persatuan dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 17 yang menyatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas,
diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan di dalam kotak yang telah disediakan di dalam kantor gereja setiap hari kerja melalui korsek atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga atas nama Gereja GPIB Hosea, Surabaya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 79 ayat 1, beri padanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak hamba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penatua Esri Jim Fraser Narai, Vokal Grup Pelkat PKB, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-10 sesudah Pantekosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan persembahan perpuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan di dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 9 sampai jam 2 siang, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA atau warta jemaat dapat diunduh dengan scan barcode dengan tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Kita syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik.
bersyukur, kami bermazmur, karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.